Pemerintah resmi menandatangani nota kesepahaman, MOU, terkait perpanjangan izin usaha pertambangan khusus, IUPK, PT Freeport Indonesia, PT FI, setelah tahun 2041. Penandatanganan dilakukan pada 18 Februari 2026 di Washington, D.C., Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut diteken oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani mewakili pemerintah, Presiden and CEO Freeport McMoran Inc. Kathleen Quirk, serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Penandatanganan itu turut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jamin keberlanjutan operasi pasca tahun 2041. Presiden Direktur PT FI Tony Wenas mengatakan, kesepahaman tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang perusahaan setelah 2041. Menurut Tony, perusahaan akan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail guna meningkatkan cadangan dan menjaga kesinambungan produksi. Kesepahaman ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail untuk meningkatkan cadangan dan menjaga kesinambungan produksi setelah 2041, ujar Tony dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Februari 2026. Ia menambahkan, keberlanjutan operasional tersebut penting untuk menjaga kontribusi PT FI terhadap perekonomian nasional, termasuk penerimaan negara dan dampak sosial ekonomi di Papua. Tambahan saham pemerintah 12%. Salah satu poin penting dalam MOU tersebut adalah penambahan kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT FI sebesar 12% setelah 2041. Dengan tambahan tersebut, porsi kepemilikan nasional di perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa itu akan semakin besar, memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. Tony menyebut, peningkatan kepemilikan saham ini menjadi bagian dari upaya memastikan manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh bangsa Indonesia. Proyeksi penerimaan negara Rp90 triliun per tahun. Tony mengungkapkan, keberlanjutan operasi Freeport setelah 2041 diperkirakan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Dengan ini, keberlanjutan kontribusi kepada negara khususnya masyarakat Papua akan terus terjaga melalui penerimaan negara yang diperkirakan sekitar 6 miliar AS dolar atau Rp90 triliun per tahun dengan asumsi harga komoditas saat ini, kata Tony. Selain penerimaan bagi pemerintah pusat, terdapat pula potensi kontribusi sekitar Rp14 triliun per tahun untuk pemerintah daerah. Angka tersebut mencakup berbagai komponen seperti pajak daerah, dana bagi hasil, serta kontribusi lainnya. Tidak hanya itu, perusahaan juga memastikan keberlanjutan sekitar 30.000 tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam operasional perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komitmen pada pengembangan masyarakat. Tony juga menekankan komitmen perusahaan dalam menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi tambang. Ia menyebut, program pengembangan masyarakat diproyeksikan tetap berjalan dengan alokasi sekitar Rp2 triliun per tahun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur sosial di Papua. Keseluruhan ini adalah sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ujar Tony. Perkuat hilirisasi dan investasi jangka panjang. Penandatanganan MOU ini juga dinilai sejalan dengan agenda hilirisasi mineral yang tengah didorong pemerintah. Dengan kepastian perpanjangan izin pasca 2041, perusahaan memiliki landasan hukum untuk merancang investasi jangka panjang, termasuk pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian. Pemerintah sebelumnya menegaskan pentingnya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri guna memperkuat struktur industri nasional dan meningkatkan penerimaan negara. Kehadiran Presiden Prabowo dalam penandatanganan tersebut menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap sektor pertambangan sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara. Dengan ditandatanganinya MOU perpanjangan IUPK ini, pemerintah dan Freeport menandai babak baru kerja sama jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya mineral strategis Indonesia, sekaligus memastikan kontribusi ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat, khususnya di Papua.